Selamat pagi anak-anak yang Ibu sayangi. Ibu Herti berharap semuanya anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Wah, lama sekali ya kalian tetap belajar di rumah. Tapi tidak usah membuat kita khawatir. Karena apa? Meskipun kalian tetap di rumah, kalian tetap mendapatkan materi pelajaran yang ada. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang NKRI, kita sudah mempelajari tentang peraturan. Nah, pada hari ini kita akan belajar pengertian, contoh, hak dan kewajiban. Nah, mungkin anak-anak sudah sering sekali mendengar apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, kita sekarang akan mendengarkan penjelasan pengertian tentang hak. Nah, hak itu artinya adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Ibu Herti ulangin ya. Hak itu berarti segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya itu tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi misalnya Ibu Herti berhak mendapatkan uang. Nah, jadi karena itu haknya Ibu Herti, terserah Ibu Herti dong mau diapain uangnya. Mau dibelikan makanan, mau dibelikan baju, atau apapun itu. Jadi anak-anak sudah mengerti ya, hak itu artinya segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, apa itu kewajiban anak-anak? Kita mau melihat di sini apa itu kewajiban. Nah, di sini kita akan mempelajari bahwa kewajiban itu berarti segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi anak-anak, kewajiban itu macam-macam. Hak itu juga macam-macam. Ya, nanti kita akan belajar contoh-contohnya. Tapi kewajiban itu tidak boleh tidak. Ya, segala sesuatu yang harus, ada kata harus loh ya anak-anak, harus dilakukan. Tapi bukan asal-asalan. Asal jadi, asal dikerjakan, enggak. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak, untuk lebih memahaminya lagi, pada saat pagi ini kita akan belajar dengan dengan beberapa macam contoh-contoh yang ada. Yaitu yang pertama kita akan belajar tentang apakah hak dan kewajiban kita sebagai anak atau siswa di sekolah. Wah, Bu Herti, ternyata kita punya hak juga ya di sekolah ya. Jelas, ya. Kita punya kewajiban dong. Kan sekolahnya di rumah. Tetap kita melakukan kewajiban kita. Nah, anak-anak, apa kewajiban kita di sekolah? Mungkin kalian sudah lupa bentuk ruangan kelas kalian. Tapi meskipun kalian belajar di rumah, kalian tetap punya kewajiban loh. Yaitu apa? Siswa harus
taat kepada guru dan kepala sekolah. Jadi anak-anak, kewajiban kalian sebagai siswa-siswi SD Harapan Kasih harus taat kepada Bapak dan Ibu guru serta Ibu kepala sekolah kita. Wah, tapi Ibu Eti kan aku gak ketemu sama guru. Tapi kan tetap aja kita masih mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, ini dengar suara Ibu Herti kan? Jadi kalau Ibu Herti mencantumkan tugas di GCR, ya Google Classroom, anak-anak kerjakan dengan baik. Ya, itu berarti taat. Nah, yang kedua, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Hei anak-anak, ingat loh gimana sih caranya kita ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun teman kita sebagai seorang pelajar, baik itu ada di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, hati-hati kalau kita misalnya di WA group, jangan saling mengejek teman. Kalau misalnya saling WA japri, jangan saling ngomongin teman atau guru atau sekolah. Kita harus menjaga nama baik. Nah, itu kewajiban kita loh sebagai siswa di sekolah. Nah, Ibu Herti aku kan sekolahnya di rumah, jadi aku boleh pakai baju tidur dong. Hei, ingat loh, kewajiban kalian sebagai siswa adalah pada waktu mengikuti PJJ atau menyelesaikan tugas berupa video, foto, atau apapun itu, harus memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Jadi ada kan yang telah ditentukan? Misalnya hari Senin pakai baju putih merah. Hari Selasa pakai baju kotak-kotak. Tapi kadangkala Ibu Herti menemukan ada anak yang nggak rapi itu pakai baju seragamnya, kan di rumah Bu Herti. Nah, tetap ya anak-anak menjaga kerapian meskipun kalian sekolahnya dari rumah. Ingat loh, pagi-pagi harus mandi juga. Sama dengan Ibu Herti, meskipun tidak ketemu dengan anak-anak, mandi, pakai baju yang sopan sesuai seragam ibu guru loh. Nah, sama juga ya anak-anak ya. Ya, anak-anak, itulah kewajiban kalian yang ketiga. Yang keempat, apa itu anak-anak? Murid-murid wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Jadi ada tuh ya anak-anak yang lupa kalau dia ada ulangan, lupa kalau ada tugas, lupa kalau ada Zoom. Nah, wajib ya anak-anak ya. Kalau misalnya ada jadwal Zoom, ada jadwal Google Meet, ada jadwal ulangan lewat Google Form, harus dikerjakan dengan tepat waktu. Nah, anak-anak yang kelima apa itu? Membayar uang sekolah, uang daftar ulang, dan uang-uang yang kewajiban kita sebagai siswa. Jadi anak-anak ya meskipun yang membayarnya adalah orang tua kita. Nah, anak-anak, itulah kewajiban kalian menjadi siswa di sekolah. Nah, kalau anak-anak sudah melakukan kewajiban, kalian akan mendapatkan hak. Nah, perhatikan di situ. Ya, hak kalian sebagai warga sebagai siswa di sekolah apa?
Nah, perhatikan ya anak-anak ya. Kan kalian sudah taat sama ibu guru. Kalian sudah mengerjakan pekerjaan, pelajaran, ikut Zoom, Google Meet. Nah, kalian berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Ya, atau nilai dari ibu guru, dari bapak guru, serta kalian mendapatkan perlindungan. Nah, kalau kalian di sekolah, ada teman kalian yang pukul kalian, kalian berhak untuk ngomong kepada atau berbicara kepada ibu guru, ya. Kalian berhak untuk mendapatkan itu. Nah, yang kedua, kalian berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Nah, seperti ini nih. Kalian berhak mendapatkan video pembelajaran dari para guru, termasuk Ibu Herti ya. Walaupun hanya suara, tapi kalian tidak melupakan Ibu Herti kan? Ibu Herti berharap kalian tidak melupakannya. Nah, anak-anak, hak yang ketiga. Ya, kan gak bisa ke perpustakaan ya. Seperti waktu ke sekolah. Ya, tapi kalau kalian ke sekolah, kalian berhak meminjam buku di perpustakaan. Ya, yang keempat, kalian berhak mempunyai banyak teman. Ya, jadi ibu guru gak bisa hanya menentukan, Vinet hanya temennya boleh satu. Nggak bisa. Atau Excel temennya hanya satu. Nggak bisa. Tapi Steffi temennya harus banyak ya. Jadi berhak mempunyai banyak teman. Nah, yang kelima adalah berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Tapi dijaga loh. Bukan berarti, kata Ibu Herti, aku sudah bayar uang sekolah, jadi aku berhak tuh pakai fasilitas sekolah. Jadi kursinya dirusakin, boleh nggak ya? Oh no, tentu tidak ya. Kalian boleh pakai meja, kalian boleh pakai kursi, kalian boleh pakai whiteboard, ya. Kalian boleh pakai toilet sekolah, kalian boleh pakai lapangan basket di sekolah. Itu adalah hak kalian sebagai siswa SD Harapan Kasih. Wah, itu dia tadi hak kalian sebagai siswa. Nah, anak-anak, sekarang kita mau belajar. Itu tadi di sekolah ya. Kalian sebagai siswa di sekolah. Sekarang kita mau belajar apa sih hak dan kewajiban kalian di rumah. Loh. Bu Herti, ternyata aku di rumah punya hak juga. Tentu iya dong. Loh, aku di rumah punya kewajiban. Ya iyalah. Kita memiliki hak dan kewajiban sebagai anak di rumah. Apa sih hak dan kewajiban kita di rumah? Perhatikan di sini anak-anak gambarnya. Wow, di situ ada belajar. Ada apa lagi ya? Ada membantu ibu mencuci piring atau memasak. Wah, ada gambar bantu ibu menyapu, bantu ibu untuk nyedot debu, dan lain-lain. Wow, ternyata aku punya kewajiban juga ya di rumah ya Bu Herti ya. Tentu dong, kalian punya kewajiban. Nah, anak-anak, coba kalian lihat di situ. Apa sih kewajiban anak di rumah? 1. Kewajiban kalian adalah belajar. Ingat anak-anak, memang Ibu Herti tahu kalian di rumah sudah lama sekali. Mungkin kalian jenuh
kalian bosan, ya. Tapi ketika mami atau papi kalian, "Hayu kerjakan tugasnya." Ingat loh, itu kewajiban loh. Sesuatu yang harus dikerjakan. Tuh, anak-anak, belajar itu harus dikerjakan loh. Nah, yang kedua, kewajiban kalian adalah membantu orang tua. Jadi di kewajiban kalian di rumah bukan hanya main game sepanjang hari. Tapi bantuin dong si mami menjemur pakaian, mencuci piring, menyimpan piring. Ya, tuh kewajiban membantu orang tua. Nanti Ibu Herti akan memberikan tugas pada kalian tentang jadwal tugas kalian di rumah nanti ya, nanti tunggu pengarahan dari Ibu Herti. Nah, yang ketiga, perhatikan di situ kewajiban kalian apa? Menjalankan perintah agama sesuai dengan agama kalian masing-masing. Ya, jadi kalian tetap juga ya beribadah meskipun kalian di rumah. Ya, menjalankan perintah agama sesuai dengan agama kalian masing-masing. Nah, Bu, saya sudah ngerjain hak kewajiban nih. Sekarang apa dong hak saya sebagai anak di rumah? Ya, hak kalian adalah yang pertama. Kalian berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kalian berhak mendapatkan perhatian dari mama dan papa. Kalian berhak mendapatkan makanan dan minuman dari papa dan mama. Karena kalian adalah anak mereka. Yang kedua, kalian berhak mendapatkan perlindungan. Jikalau ada orang yang ingin mengancam atau ingin mengganggu kalian, papa dan mama akan pasti melindungi kalian. Dan ini dia yang ketiga. Kalian pasti suka. Yaitu apa? Berhak untuk bermain. Tentu anak-anak pasti. Jadi anak-anak bukan hanya belajar aja ya nonstop dari pagi sampai malam. Nah, ada dong yang namanya apa? Istirahat. Ada yang waktunya bermain. Ada. Itu hak kalian. Tapi jangan main juga dari pagi sampai malam. Sampai tugasnya tidak dikerjakan. Nah, anak-anak, hak kalian yang di rumah adalah hak yang keempat adalah berhak mendapatkan kesehatan. Nah, kalau kalian sakit, pasti mama papa kalian akan memberikan obat, dibawa ke rumah sakit, diperiksakan ke dokter. Itu hak kalian. Dan yang kelima, kalian berhak mendapatkan pendidikan. Kalian berhak disekolahkan supaya kalian menjadi anak yang pintar. Nah, anak-anak, mungkin kalian sudah tahu apa hak kalian di sekolah, apa hak kalian di rumah, apa kewajiban kalian di sekolah, kewajiban kalian di rumah. Sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, apa itu warga negara, Ibu Herti? Warga negara adalah kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, ternyata kita punya hak dan kewajiban di negara kita. Apakah itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, ini dia bentuk kewajiban warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan ini banyak. Ada aturan berlalu lintas,
ada aturan di rumah sakit, ada aturan di lingkungan masyarakat, banyak sekali. Ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan lain-lain. Jadi, kewajiban kita harus patuh ya terhadap peraturan itu. Dan kita lihat kewajiban yang kedua adalah membayar pajak. Ya, jadi negara kita ini dibiayai oleh pajak yang kita bayarkan, yang papa mama bayarkan. Ada pajak bumi bangunan, ada pajak kendaraan bermotor seperti motor, mobil. Tuh ada gambarnya tuh, orang bijak taat bayar pajak. Kasih tahu mami papi ya. Kita taat membayar pajak. Karena kalau misalnya kita nggak bayar pajak, gimana dong buat mengelola negara ini, membayar para pejabat, membayar yang bersihin menyapu jalan, atau membayar pak polisi. Ya, semuanya itu dari pajak. Nah, betul banget ya anak-anak ya. Nah, kewajiban kita yang ketiga sebagai warga negara Indonesia adalah mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan kita, di lingkungan rumah kita. Contohnya ada kerja bakti, ada gotong royong, ada musyawarah warga masyarakat. Jangan waktu kerja bakti, ada corona ya, nggak bisa kerja bakti, nggak bisa gotong royong. Nanti ya setelah coronanya sudah stabil, anak-anak bisa ada kerja bakti bersama ya. Nah, yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kita. Ya, tetangga di sebelah rumah kita hormati. Jangan buang sampah di tetangga. Ya, tapi ketika kita keluar rumah, kita bisa menyapa. Selamat pagi Pak, selamat pagi Om, selamat pagi Tante. Nah, kita harus menghormati tetangga di lingkungan rumah anak-anak semuanya. Nah, itulah kewajiban yang keempat. Ya, anak-anak, kalian masih banyak banget sih kewajiban yang lain. Namun Ibu Herti tidak tuliskan di sini ya. Masih banyak sih. Ya, bisa ada kewajiban membayar iuran lingkungan, ada kewajiban mematuhi lampu merah. Tapi Ibu Herti simpulkan menjadi 4 bagian. Nah, apa itu bentuk hak warga masyarakat kita? Ya, yang pertama, kita yang sudah melakukan kewajiban, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Bu, kalau ada yang misalnya mengancam atau mencuri barang kita berhak untuk bisa lapor polisi, ya, untuk beritahu Pak Satpam, untuk beritahu Pak RT, supaya kita mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, kita berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Semua kita ketika nanti kalian dewasa, kalian sudah menyelesaikan sekolah, kalian berhak mendapatkan pekerjaan. Dan kalian berhak untuk mendapatkan gaji. Nah, yang ketiga, hak kita sebagai warga masyarakat adalah
menikmati lingkungan bersih. Ya, walaupun di kota kita belum terlalu bersih sih, tapi kita berhak supaya kita menikmati lingkungan yang bersih. Nah, ini dia yang keempat. Kita berhak hidup tenang, damai satu dengan yang lain, tidak bertengkar, tidak mengejek, tidak merendahkan, tidak marah-marah. Kita berhak untuk hidup tenang. Jadi, kalau ada di lingkungan kita yang berbuat kegaduhan atau keributan, berhak untuk melaporkan kepada Bapak RT atau RW. Nah, yang kelima, kita berhak atau bebas memilih atau memeluk atau menjalankan agama kita masing-masing. Kita tidak boleh memaksa atau dipaksa untuk memeluk agama kita, untuk beribadah. Kita berhak untuk melakukannya sesuai dengan agama kita masing-masing. Nah, anak-anak, kalian pasti tahu. Yang keenam, kalian berhak berpendapat dan berorganisasi. Kalian berhak memberitahu di lingkungan kalian jika ada pendapat. Berhak bisa masuk di dalam kepengurusan RT RW mungkin? Atau mungkin ibu PKK, mami-mami? Atau mungkin kalian punya kumpulan grup anak-anak di lingkungan? Nah, kalian berhak untuk berorganisasi. Yang ketujuh, kalian berhak mengembangkan kebudayaan daerah. Ingat, kita tinggal di Bandung. Jangan hanya main gadget. Jangan hanya main HP, tapi bermainlah permainan tradisional. Tuh, ya mungkin kalian tidak bisa bermain bersama dengan teman-teman, tapi bisa bermain dengan koko, cici, atau dengan mama papa kalian. Mainlah ular tangga, mainlah halma, mainlah kartu Uno. Jangan hanya main game zombie ya. Jangan hanya main game saja di rumah, tapi mainlah dengan permainan tradisional. Atau boleh bersepeda, lebih sehat loh. Nah, anak-anak, itu tadi dia mengembangkan kebudayaan kita. Oke, kalian sudah mendengar video pembelajaran Ibu Herti. Hak dan kewajiban di sekolah, hak dan kewajiban di rumah, dan hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, Ibu Herti punya pertanyaan. Yang pertama, tuliskan pengertian hak dan kewajiban. Nah, anak-anak kalau dengar dari tadi pasti tahu apa itu pengertian hak dan kewajiban. Nah, yang kedua apa anak-anak? Nah, tuliskan 3 kewajiban di sekolah. Ya, tuliskan 3 kewajiban di sekolah. Nah, maaf Ibu Herti lupa ngetiknya ya. Harusnya tuliskan 3 hak dan kewajiban di sekolah. Nah, anak-anak kalian bisa menuliskannya ya. Tolong yang kedua ditambahkan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, yang ketiga, tuliskan 3 hak dan kewajiban di rumah. Ya, tuliskan 3 hak dan kewajiban di rumah. Nah, anak-anak,
Yang keempat, tuliskan 3 hak dan kewajiban kalian atau kita yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak, tuliskan 3 hak dan kewajiban kita di masyarakat. Nah, yang terakhir nih anak-anak. Bagaimana sikap kita terhadap hak dan kewajiban ini? Kalian jelaskan ya, bagaimana sikap kalian atau sikap kita terhadap hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, perhatikan, kalian bisa tuliskan di sana. Jawabannya tuliskan di buku tulis PKN, tuliskan pertanyaan dan jawabannya. Perhatikan ya, tolong tuliskan pertanyaan dan jawabannya. Ya, tolong ya anak-anak ya, tuliskan kembali pertanyaan dan jawabannya. Ya, lalu kalian foto, kemudian kirimkan ke GC atau Google Classroom. Ibu Herti tunggu ya jawaban kalian. Oke, tetap semangat anak-anak dan tetap bahagia. Terima kasih. Thank you very much dan sampai ketemu di video selanjutnya.